Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Cutnya Mutia dengan saya sendiri Muhammad Akmal Fadilah yang berlaku sebagai pembicara pertama, dan kemudian Rio Pradita Wibowo sebagai pembicara kedua, dan yang ketiga yaitu rekan saya ada Tiara Duyanti sebagai pembicara ketiga. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, dalam mosi yang kami perdebatkan kali ini tentang pasal penghinaan presiden dalam KUHP yang baru, saya sampaikan 3 poin ataupun 3 kata kunci utama yang bakal kita sampaikan, yaitu yang pertama yaitu soal penghinaan. Dalam artian penghinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu cercaan, nistaan, dan caci maki. Kemudian yang kedua adalah presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga adalah KUHP baru. Mosi ini hadir menuai pro kontra. Masing-masing pihak sama-sama memiliki semangat yang melatar belakangi, yaitu soal dekolonialisasi, dan pihak lain pun menyebutnya sebagai rekolonialisasi. Maka dari itu terlihat kesenjangan antara mosi soal pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP yang baru. Dewan juri yang terhormat, untuk pertama kalinya tim kami menyatakan keberpihakan kepada mosi kali ini. Sebagai dasar, pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden yang diatur dalam KUHP yang baru ini penting sekali untuk diadakan ataupun diselenggarakan, dikarenakan presiden dan wakil presiden merupakan ujung tombak dalam politik negara. Terlebih ataupun terutama yaitu presiden, posisinya sebagai ujung tombak dalam politik luar negeri, ujung tombak dalam politik internasional. Maka dari itu citra dari presiden perlu sekali untuk dijaga, terutama dengan cara yang sekarang ini, yaitu melalui KUHP baru, melalui pasal penghinaan presiden. Nah, melalui perlindungan tersebut, citra yang dibawakan oleh presiden tersebut bakal baik di dunia internasional untuk menjaga iklim global, menjaga iklim internasional, iklim luar negeri yang baik untuk ke depan investasi Indonesia supaya lebih maju. Kemudian keberadaan pasal ini merupakan bentuk perlindungan dari hukum pidana itu sendiri, yang mana yang pertama adalah untuk melindungi kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Dan dalam hal ini negara tersebut adalah presiden dan wakil presiden. Dan bukan berarti RUKHP ini melanggar prinsip equality before the law, karena presiden dan wakil presiden merupakan posisi yang subjektif, yang tinggi, yaitu kita sebut sebagai primus inter pares, atau dalam pengertian yang mana presiden dan wakil presiden ini merupakan yang kesatu atau yang pertama dari yang sederajat. Dan dengan adanya pasal ini merupakan bentuk pengendalian sosial, dan bakal disampaikan berikutnya oleh lebih lanjut oleh pembicara kedua. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pembicara kedua dari tim Pro dengan mosi pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang perlu adanya pemberlakuan hukum pidana pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan presiden dan wakilnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Badan Nawawi Arif bahwa pembaruan hukum pidana dapat dilakukan dengan meliputi pembaruan hukum terhadap substansi hukum pidana, pembaruan terhadap struktur hukum pidana, pembaruan terhadap budaya hukum pidana. Berdasarkan sistem pemidanaan dalam arti sempit, pembaruan hukum pidana meliputi hukum pidana substansif, yaitu aturan khusus dan aturan umum. Aturan umum terdiri atau meliputi dalam buku 1 KUHP, sedangkan aturan khusus diatur dalam buku 2 atau buku 3 KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Mengapa perlu diadakannya atau dilakukannya pembaruan hukum? Karena untuk mengkaji kembali sudah efektifkah kita sanksi yang diberlakukan dalam pidana kepada pelaku penghinaan presiden tersebut menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta perlukah dirancang kembali pasal-pasal penghinaan presiden dalam KUHP. Melihat kembali pada pasal penghinaan dalam RKUHP pada pasal 218 yang ada yang beranggapan dengan apa yang diputuskan MK pada putusan nomor 013/2022/PUU/4/2006. Namun kita telah kembali, yang diputuskan MK dengan dibahas itu adalah berbeda. Yang dicabut dalam putusan MK itu ada 12 pembagian delik, salah satunya dikenal dengan delik aduan dan delik biasa. Yang dicabut MK itu merupakan delik biasa. Ya, sedangkan yang dibahas dalam RKUHP ini adalah delik aduan, maka dari itu saya patahkan argumen menghidupkan pasal yang telah dicabut oleh MK itu merupakan kesalahan.
Ketika orang bertanya mengapa ini harus diatur, intinya sederhana. KUHP seluruh dunia ini isinya sama kecuali dalam 3 hal. Yang pertama kejahatan politik, kedua delik kesusilaan, yang ketiga adalah delik penghinaan. Dalam KUHP ada pasal mengenai kejahatan terhadap martabat kepala negara asing. Mengapa kepala negara kita sendiri tidak dilindungi sedangkan kita melindungi harkat dan martabat kepala negara asing? Pada intinya, fungsi hukum pidana itu ada 3: melindungi kepentingan individu, melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan negara. Yang dilindungi kepentingan individu merupakan soal nyawa, properti, dan harkat dan martabat. Penghinaan antar negara satu dengan negara lain, kata penghinaan antara negara satu dengan negara lain itu maksudnya berbeda. Jika kita tidak bisa membanding hal tersebut dengan negara lain, karena kita berbeda budaya. Ini merupakan alasan mengapa kita mengatur ini. Di negara demokratis pun pasal-pasal penghinaan presiden masih digunakan, contohnya di beberapa negara di Eropa seperti di Prancis. Tapi memang pada praktiknya tidak pernah diimplementasikan karena warga negaranya pun tidak sadar atau tidak mengetahui bahwa ada pasal tersebut, termasuk dengan penegak hukumnya. Dalam pasal ini pula terdapat alasan penghapus pidana. Mari kita bacakan. Pada pasal 218 RKUHP ayat 1, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan dan atau harkat martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat 2, tidak merupakan penyerahan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud ayat 1 jika perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum. Nah, maka dari itu apabila perbuatan yang dilakukan seperti yang dimaksud dengan pasal 218 ayat 1 itu untuk kepentingan umum, maka status pidananya dibatalkan. Kemudian pada pasal 220 ayat 1, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan dan ini merupakan delik aduan. Supaya ini tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, maka diubahlah dari delik biasa menjadi delik aduan. Kalau memang ini delik biasa, maka sudah pasti pemerintah menghidupkan kembali pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Sekian, terima kasih. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, saya Tiara Duyanti bertindak sebagai pembicara 3 akan menekankan dan mempertegas kembali argumen yang telah disampaikan oleh rekan kami, pembicara 1 dan 2, bahwa ada beberapa contoh kasus terkait tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap presiden atau wakil presiden. Dalam hal itu, penyerangan martabat presiden dan wakilnya secara sosiologi hukum dilatar belakangi dengan beberapa kasus yang pernah menjadi perhatian publik melalui media sosial. Dari banyaknya kasus penghinaan terhadap presiden, salah satu contoh kasus penghinaan presiden yang pertama, pelaku yang diketahui bernama Bang Izal ditangkap karena mengunggah sejumlah gambar yang diduga mengandung unsur penghinaan terhadap presiden. Tersangka mengedit foto-foto presiden dengan tujuan memfitnah dan menggambar yang tidak yang diambil dari internet, kemudian menggunakan aplikasi, kemudian diupload di akun Facebook. Untuk itu, unsur-unsur penghinaan tersebut terpenuhi mulai dari menyerang kehormatan atau harkat martabat diri di muka umum atau publik seorang presiden atau wakil presiden. Berkaitan dengan hal itu, kemudian oleh salah satu ahli hukum, Lachia Marzuki, mengatakan agar peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsistensi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan. Bahwa ketentuan hukum tindak pidana terhadap presiden pada dasarnya terkandung pada pasal 134, pasal 136, dan pasal 137 dalam KUHP yang pada pokoknya mengisyaratkan bahwa setiap orang yang secara terbuka menghina presiden atau wakil presiden dijatuhi hukuman penjara maksimum 5 tahun, tetapi pasal tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena sudah dicabut oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden telah dihapus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya, Indonesia telah melakukan kebijakan hukum pidana atau pembaharuan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang baru tahun 2019 yang salah satu di dalamnya memuat peraturan tentang penghinaan presiden agar presiden mendapatkan kembali perlindungan khusus dari hukum itu sendiri, bahwa pengaturan penghinaan ini perlu dilakukan karena mengingat presiden merupakan orang yang paling istimewa, kepala negara yang harus dijaga kehormatannya demi Indonesia. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan Juri sekalian yang saya hormati, kesimpulan yang dapat ditarik dari argumentasi yang telah disampaikan oleh kelompok kami ialah bahwa prinsip kesetaraan tidaklah fit and proper bila disandingkan sebagai kritik terhadap pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru. Karena subjektivitas dari presiden dan wakil presiden tentunya berbeda dengan subjektivitas warga biasa atau orang biasa. Dan tentunya dampak yang dihasilkan oleh penghinaan presiden dan wakil presiden tentunya berbeda dengan dampak dari penghinaan orang biasa atau warga biasa. Karena dampak yang akan terjadi bila mana terjadi penghinaan presiden dan wakil presiden tentunya bakal jauh lebih luas. Karena presiden dan wakil presiden merupakan kepala negara yang notabene-nya pun juga kepala pemerintahan. Roscoe Pound dalam teorinya Law as a Social Engineering and Social Control menganggap dan mengungkapkan bahwa hukum itu diadakan untuk menciptakan harmonisasi dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan, agar hukum dapat secara optimal memenuhi kebutuhan dan kepentingan setiap manusia, setiap anggota masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Baik Dewan Juri yang saya hormati, banyak hal yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus bersedia untuk terbuka terhadap seluruh kemungkinan, termasuk pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru. Sekian Dewan Juri sekalian yang saya hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.